Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib menanti isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita bisa berkumpul, bermajlis, insyaallah membaca kitab baru, karena bulan lalu kita sudah hataman satu kitab yang akan kita bahas sejak malam ini dan bulan-bulan berikutnya dengan izin Allah, terkait adab muslim dalam keseharian. Adab seorang muslim dalam keseharian, adab makan, adab minum, adab ngobrol, adab di masjid, adab di kantor, adab di pasar, adab yang insya Allah diambil dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW, uswatul hasanah, suri tauladan kita, yang insyaallah kita semua dikumpulkan Allah bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tadi diminta untuk sedikit membahas jadi ilmu bagaimana sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai makmum jika imam kelupaan lupa tahiyat pertama yang harus dipahami jamaah sekalian, tahiyat pertama itu dalam sholat bukan rukun, bukan wajib, dia sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau ditinggalkan sujud sahwi, tapi andai pun tidak sujud sahwi tetap sah, karena sujud sahwi sendiri hukumnya sunnah. Andaikan imamnya enggak sujud sahwi juga tetap sah. Nah, cuma tadi ada beberapa mungkin yang di belakang tidak mengamati apa yang terjadi di saf pertama, dan ini menegaskan bahwasanya mohon maaf, yang di belakang imam itu bukan sekedar orang yang semangat sholat. Kan kadang-kadang saking semangatnya pengennya di saf pertama, pengennya di belakang imam. Enggak. Yang di belakang imam yang bisa menggantikan minimal menegur kalau imam itu melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, ketika imam lupa nih sholat tahiyat pertama, dari sujud dia langsung berdiri. Perhatikan, kalau sudah berdiri tegap, itu artinya dia sudah melakukan rukun baru, yaitu rukun rakaat ketiga, yaitu berdiri. Dan rukun itu hukumnya apa Pak? Wajib. Sedangkan yang dia tinggalkan tadi tahiyat pertama, hukumnya apa Pak? Sunnah. Kaidahnya mengatakan tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk yang sunnah. Gak boleh membatalkan, meninggalkan yang wajib ini untuk yang sunnah, yaitu tahiyat. Artinya imam kalau kelupaan Allahu Akbar gitu Pak ya, kemudian ditasbih subhanallah, itu imam jangan duduk. Kalau duduk dan dia sadar, batal sholatnya, karena dia meninggalkan rukun untuk sesuatu yang sunnah. Kira-kira paham Pak ya? Kadang-kadang imamnya paham, makmumnya nggak paham Pak. Jadinya gimana? Imamnya kan misalnya ngerti nih, dia sudah berdiri, saya lupa tahiyat pertama dan saya tahu nggak boleh duduk. Makmumnya maksa, subhanallah, nggak turun-turun, subhanallah, tahiyat pertama Ustaz. Ya, maksa makmumnya maksa. Ya, enggak, makmumnya ikut berdiri, tinggalkan tahiyat itu. Kenapa? Mengikuti imam wajib melaksanakan tahiyat awal
Kira-kira jelas Pak ya? Sekarang kalau makmumnya yang berdiri Pak, makmumnya yang berdiri, imamnya benar. Kalau tadi kan imam terus yang disalahin, sekarang makmumnya yang salah. Allahu Akbar, berdiri dia, tahiyat pertama. Kata Ustadz, kalau saya turun batal. Gitu Pak ya. Tapi kalau saya nggak turun, saya menyelisihi imam. Sedangkan mengikuti imam itu kira-kira apalah sikapnya itu Pak sebagai makmum itu? Turun batal, tegap batal. Di sini kata para ulama, kewajiban mengikuti imam lebih kuat daripada kewajiban berdiri, sehingga dia diizinkan untuk duduk bukan demi sunnahnya, demi mengikuti imamnya. Kira-kira apa ya? Yang ketiga, sekarang imamnya lupa, berdiri dia, Allahu Akbar, sudah tegap. Makmumnya kan, kok salah ini imamnya? Ya sudah, karena makmumnya tahu, sekarang gantian imamnya yang nggak tahu Pak. Seperti salah ini apa? Imamnya sudah berdiri, ya sudah saya berdiri juga. Allah, tapi kan ditasbih tadi, subhanallah. Tasbih itu bukan untuk nyuruh imam duduk, nyuruh imam nanti sujud. Berdirilah makmum ini karena tahu tahiyat ini sunnah, mengikuti imam. Begitu berdiri kan ditasbih imamnya, imamnya duduk. Sekarang gantian nih Pak, imamnya nggak tahu nih, gara-gara ditasbih makmumnya berdiri karena pengen ngikutin imam, makmumnya duduk. Kira-kira sikap kita apa lah Pak? Ini imam udah batal nih. Nah, ini di sini saya perlu agak detail sedikit. Kata para ulama, terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, husnudzon, imamnya belum paham hukum sehingga imamnya masih sah. Karena kebetulan kasus ini cukup detail, banyak orang tidak paham termasuk imam, jadi dimaklumilah bahasanya. Jadi kalau kita berdiri Allahu Akbar, gara-gara mau mengikuti imam yang sudah berdiri, kita tasbih subhanallah, imamnya malah duduk. Sebetulnya kan batal nih Pak. Saran saya husnudzon kalau beliau belum paham, sehingga kalaupun beliau nanti berdiri, kita tunggu Pak, kita tunggu. Kalau dia berdiri, ya, ketika dia berdiri nanti sujud sahwi, Tapi kalau imam yang sama berkali-kali, nggak usah husnudzon lagi Pak. Memang nggak galak belajar kalau orang Palembang ini. Kok kayaknya minggu kemarin kayak gini lagi. Ya sudah, apa yang harus Bapak lakukan? Mufaraqah, niat membatalkan menjadi makmum dia, karena dia sudah batal. Bapak sholat sendiri, melanjutkan sendiri. Kira-kira paham Pak ya? Iya, makanya yang imamnya paham, yang belakang imam juga mesti paham ya. Makanya saya kalau jadi imam, saya tidak ragu untuk menggeser yang di belakang saya Pak. Saya nggak kenal siapa orang ini nih. Saya minta yang sebelahnya, mohon maaf Pak, sebelah belakang saya. Yang saya kenal akan saya minta berada di belakang imam. Ini kalau imamnya sudah tegap Pak ya. Kalau imamnya masih proses, Allah masih setengah, kemudian ditasbih, kemudian dia duduk, tidak ada sujud sahwi, karena dia belum melakukan rukun baru. Yang masalah itu kalau dia sudah itu Pak. Dan kebetulan imam kita tadi saya lihat dia sudah mantap berdiri, ya sudah mantap berdiri, ditasbih. Nah yang tasbih ini nggak perlu dari ujung-ujung, nggak perlu tasbih, cukup yang belakang saja. Gemuruh nanti ya. Gugup loh ke imam, gemeter dia, salah gimana nih, lupa semua ilmu fikihnya. Kira-kira jelas Pak ya? Insya Allah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memulai adab-adab di dalam masjid atau yang berkaitan dengan masjid, karena cukup banyak
Maka nanti saya akan pilih beberapa dengan waktu kita yang terbatas. Yang pertama, jamaah sekalian, sebelum menyampaikan adab-adab di dalam masjid atau yang berkaitan dengan masjid, kita sepakati dulu, kita pahami dulu apa sih sebetulnya definisi masjid itu. Apa sebetulnya syarat? Dengan syarat itu kita tahu ini masjid, ini bukan masjid. Jadi disebut masjid itu Bapak Ibu minimal memenuhi 2 ketentuan. Tidak memenuhi satu saja, meski disebut masyarakat masjid, dia bukan masjid. Walaupun punya pelang masjid, ada pelangnya, ada namanya masjid, tapi tidak memenuhi 2 ketentuan ini, tidak disebut masjid. Apa Ustadz ketentuan masjid itu? Yang pertama, tanahnya wakaf. Kalau tanahnya tidak wakaf, bukan masjid. Walaupun bangunannya seperti masjid dan dikasih nama masjid, tanahnya harus apa Bapak Ibu? Wakaf. Dan berdasarkan banyak dalil, di antaranya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Kata milik itu dalam ilmu tafsir ketika dinisbatkan kepada Allah, salah satunya adalah ini masjid adalah milik Allah karena sudah diwakafkan pemiliknya. Oleh manusianya sudah diwakafkan. Pertanyaannya, mengapa harus wakaf Ustaz? Saya singkat karena waktu kita terbatas, jadi mohon ini Pak ya. Kenapa harus wakaf? Demi menjaga marwah masjid. Demi menjaga marwah masjid. Karena kalau nggak wakaf itu bisa digadai Pak. Ada kisah cerita orang kampung nggak punya masjid, datanglah ke juragan kampung itu. Pak Haji, kita ini orang kampung nggak punya masjid, gimana lah kira-kira? Ya sudah, pakai aja tanah saya, kita sumbangan. Lihat, perhatikan Pak, pakai saja, artinya minjemin, bukan wakaf. Dibangunlah masjid. Begitu sudah dibangun masjid selesai, orang tuanya meninggal, ahli warisnya mau bagi-bagi, ngomong sama warganya, mohon maaf warga, ini tanah yang sudah dibangun masjid mau kami kapling, kami mau bagi, boleh nggak Pak? Ya boleh, orang tanah dia. Nah lihat itu Pak, hilang marwah masjid, bisa dijual beli karena tidak wakaf. Andaikan wakaf, seumur hidup tidak ada yang bisa ngejual. Masjid-masjid yang di kantor, misalnya kalau di Lampung ini komplek PTPN 7 misalnya Pak ya, sebagai contoh saja, itu kan tanah milik PTPN. Sekarang misalnya, naudzubillah, semoga tidak terjadi, PTPN mengalami pailit, bangkrut, meninggalkan hutang triliunan misal, dia harus jual asetnya, harus gadaikan asetnya. Boleh nggak Pak komplek yang ada masjidnya itu digadai sama PTPN? Boleh Pak ya. Nah disitulah kehilangan masjid itu marwahnya kalau tidak tapi kalau wakaf tidak bisa. Ya, itu satu hal Pak. Maka dari itu ya penting untuk diketahui, kalau Bapak masuk masjid itu, masjid kantor, itu tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid karena bukan masjid. Jadi kalau Bapak masuk kantor gubernur apa ada masjidnya, kantor apa, Bapak tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid karena memang bukan masjid. Apa yang membuat dia tidak disebut masjid dalam pandangan hukum Islam? Karena tanahnya tidak wakaf. Loh kalau gitu sholat Jumatnya nggak sah dong Ustadz. Selama ini saya sholat Jumat di kantor. Kalau sholat Jumat sah, karena tidak disyaratkan harus di masjid. Sholat Jumat di lapangan juga boleh, sah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nanti kalau ada yang kurang ini bisa ditanyakan. Yang kedua, syarat masjid itu bangunannya dibangun memang untuk sholat. Dibangun, tanahnya wakaf dan bangunannya memang dibangun untuk sholat. Kalau tidak dibangun untuk sholat, maka tidak disebut masjid walaupun tanahnya wakaf. Misal
Sebagian pondok pesantren itu kan tanahnya wakaf. Tapi karena dia belum sanggup bangun masjid, akhirnya bangun ruang kelas dulu. Karena belum punya masjid, ruang kelaslah yang dipakai sementara waktu untuk sholat. Boleh nggak sholat tahiyatul masjid di ruang kelas itu, Pak? Ya enggak, karena bangunannya meski tanahnya wakaf, tetapi bangunannya ruang kelas. Kadang-kadang gedung serbaguna macam-macam. Nah, dua ketentuan ini terpenuhi, maka dia disebut dengan masjid. Di rest area itu kan banyak masjid, Pak. Namanya masjid-masjid. Saya nggak tahu ya secara faktanya, tapi setahu saya itu bukan wakaf. Setahu saya ada developernya, ada Pak Haji Sabil mungkin lebih paham ini. Masjid-masjid di rest area itu kan saya kira bagian dari bagian dari usaha proyek ya. Yang kapan saja bisa digusur, kapan saja bisa diganti, pindah dan lain sebagainya. Makanya kalau di masjid-masjid rest area itu, kalau mohon maaf kita punya istri sedang haid, boleh nggak duduk di terasnya? Boleh, karena dia bukan masjid, ya Pak ya. Dan Bapak kalau datang ke situ nggak perlu sholat tahiyatul masjid, langsung sholat saja. Baik, ini poin yang pertama, Pak. Poin yang kedua tentang masjid yang ingin saya sampaikan ya sebelum sampai ke adab-adabnya. Ada kaidah berbunyi al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Ini kaidah disebutkan Imam Suyuti dalam Al-Ashbah wan Nadhair. Bahwasanya teras masjid itu sama saja dengan masjid. Teras masjid itu sama dengan masjid. Hukumnya sama. Artinya Bapak misalnya sholat Jumat penuh, dalam ini penuh, dapatnya di teras. Bapak tahiyatul masjid gak, Pak? Tahiyatul masjid meski di teras. Karena teras atau tidak teras ini sebetulnya soal desain sih, Pak. Ada masjid desainnya nggak pakai teras, sebatas tanah itulah dia dibangun. Jadi sebetulnya teras itu ya masjid, gitu Pak ya. Teras itu masjid. Batasannya mana Ustadz? Batasan teras itu yang kemudian memiliki hukum masjid. Yang saya pahami, dan ini soal pemahaman, adalah kesepakatan pengurus meletakkan batas suci. Di mana pengurus meletakkan label batas suci, bagian dalam itu area masjid, di luar itu bukan masjid. Nah, ini penting untuk diketahui. Kenapa? Misal kan ada sebagian masjid tidak mau menerima zakat pakai uang, bukan karena menolak pendapatnya, tapi karena nggak mau repot, beras aja dah semuanya. Tapi namanya jamaah masih saja ada yang datang pakai uang. Akhirnya pengurus mensiasati menjual beras agar jamaah itu beli beras dulu. Nanti kalau sudah beli baru diserahkan kepada panitia zakat atau amil zakat. Nah, kalau pengurus masjid mau melakukan proses jual beli itu, lakukanlah di luar batas suci. Jangan di area batas suci ke dalam, karena dilarang berjualan di area masjid. Kalau di halaman itu Ustaz, gak apa-apa itu di halaman ya, karena dia tidak termasuk dalam kategori masjid ya. Najis kan terkadang diinjak dan lain sebagainya. Kira-kira jelas Pak? Insya Allah Pak. Insya Allah. Berarti Bapak sunnahnya masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri Pak? Kaki kanan. Itu kaki kanannya di pintu apa di batas suci Pak? Ayo, selama ini di mana? Di pintu kan rata-rata. Sebetulnya nilai sunnahnya dari batas suci Pak. Yang kaki kanan yang Bapak baca Allah maftah li abwaba, itu di batas suci. Wah, kok bukannya masuk itu lewat pintu Ustaz? Ya enggak. Masuk itu maksudnya masuk wilayah masjid. Di Palembang itu ada masjid baru dibangun, tidak punya pintu, Pak. Joglo modelnya. Kalau standarnya pintu, di mana lah Bapak mulai baca Bismillahirrahmanirrahim ftahli itu? Ini kan desain aja nih sebenarnya, soal desain. Baik, semoga bisa dipahami Pak ya. Jadi teras masjid itu orang i'tikaf duduk di teras batal nggak Ustaz? Nggak batal.
karena itu masih bagian dari masjid. Yang batal itu keluar batas suci tanpa ada alasan. Ibu-ibu mohon maaf yang sedang haid nunggu suaminya sholat, jangan di teras, di luar batas suci, karena itu masih bagian daripada masjid. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang mesti diperhatikan karena ini jamaah masjid. Seyogyanya kitalah orang yang paling menjunjung tinggi adab-adab di dalam atau yang berkaitan dengan masjid. Yang pertama jamaah sekalian, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid memakmurkan rumah Allah dengan sholat, dengan baca Quran, dengan bersedekah dan lain sebagainya. Upayakan dengan niat yang ikhlas. Karena kalau nggak niat ikhlas itu, ada kan orang ke masjid, kenapa? Karena pengurus. Bapak rajin, ya, saya pengurus di sini Pak. Tahun depan periodenya habis. Begitu periodenya habis, kok mamang itu nggak kelihatan lagi katanya. Bukan pengurus lagi Ustaz. Berarti selama ini ke masjid karena pengurus. Kalau karena Allah, mau pengurusnya ganti, mau nggak ganti, dia akan ke masjid. Ini satu, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, nah ini penting ya. As-sa'yu ilal masajid bisakinatin wa waqar. Hendaknya orang yang berangkat ke masjid berangkat dengan ketenangan dan kewibawaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kata Rasulullah, kalau kalian sudah mendengar iqamat, maka berjalanlah menuju masjid dengan ketenangan dan kewibawaan. Jangan buru-buru. Apa yang kalian dapat dari imam, alhamdulillah. Yang ketinggalan ya tinggal disempurnakan saja. Ketinggalan 2 rakaat ya tinggal disempurnakan. Jangan sampai lari-lari. Kebiasaannya gimana Pak? Apalagi kalau imam lagi ruku, Allahu Akbar, Bapak depan pintu, Allahu Akbar, Jadi adabnya ke masjid itu berjalan dengan tenang dan wibawa. Dengan tenang itu gimana maksudnya Ustaz? Dengan tenang itu maksudnya dengan tidak lari-lari, santai. Ya jalan pasti walaupun cepat tetapi tidak terburu-buru, tidak lari-lari. Ya seperti tadi kan. Akhirnya apa? Gara-gara pengen dapat rakaat sama imam, akhirnya dialah lari. Saking cepatnya Pak, Allahu Akbar, sholat maghrib niatnya Isya, Allahu Akbar. Sah nggak tuh Pak? Sholat maghrib niatnya Isya? Ya nggak sah. Ya. Kadang-kadang Allahu Akbarnya, dan Allahu Akbar itu kan harus terbaca dalam posisi berdiri sempurna. Kalau Allahu Akbar itu namanya bukan takbiratul ihram. Allahu Akbar sambil dia ruku itu namanya takbir intiqal, takbir perpindahan, dan itu nggak wajib. Yang wajib yang mana Pak? Yang Allahu Akbar, itu yang wajib. Jadi kalau ke masjid jalannya dengan tenang dan wibawa. Gimana Ustaz jalan wibawa itu? Gini apa? Yang dimaksud dengan ke masjid ya berjalan dengan wibawa itu maksudnya adalah tidak celingak-celinguk. Tidak, maksudnya celingak-celinguk itu tengok kanan, tengok kiri. Ya, bayangin saja Pak, kalau ada orang rumahnya antara rumah dia sampai rumah masjid anggaplah 10 rumah, 15 rumah. Begitu dia keluar dari rumah kan ke masjid nih Pak, langsung tengok kanan. Wah, ngelihat tetangganya, wih mamang ini beli Pajero baru. Jalan. Baru 2 rumah, 3 rumah ngelihat, wah udah masang kanopi. Begitu jalan, dilihat lagi ada tenda rumah ini, ada hajatan apa ini? Dilihat semua Pak. Begitu Allahu Akbar. Pajero tadi kredit apa cash kira-kira? Akhirnya kata para ulama, apa yang dia lihat dan perhatikan selama perjalanan ke masjid akan hadir dalam sholatnya. Maka saran Rasulullah SAW, berangkatlah dengan kewibawaan,
Maksudnya tidak banyak celingak-celinguk. Tapi kalau nyebrang jalan gimana Ustaz? Ya celingak-celinguk, nanti tabrak nyalain Ustaz. Enggak, pokoknya astagfirullahalazim, saya mau tegap lurus, enggak boleh nengok kanan, enggak boleh nengok kiri. Begitu ketabrak nyalain Ustaznya. Ini salah ya Pak ya. Baik, yang berikutnya khusus perempuan, adam ta'atturil mar'ah, dilarang wanita menggunakan wewangian yang menyengat. Ibu-ibu yang di belakang, kalau ke masjid jangan pakai minyak wewangian sampai tercium bau oleh laki, sampai dicirenin lagi Pak. Mbak itu ini fitnah itu. Apa kata Rasulullah? Ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Kata Rasulullah, perempuan siapapun yang terkena minyak wangi jangan ikut sholat bersama kami. Jangan ikut sholat isya bersama kami. Ya. Yang berikutnya, adab saat masuk masjid. Saya singkat saja, dahulukan kaki kanan, baca doa, ya. Yang singkat saja, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, boleh. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah, ini sebetulnya subjektif ya, pandangan saya pribadi. Saya agak melihat beberapa fenomena. Ada sebagian jamaah itu kalau masuk masjid begini Pak ya, bagi saya kurang pas, tapi kalau mau tetap dilakukan ya tidak apa-apa. Kadang-kadang ini batas masjidnya Pak ya, dia akan balik badan. Saya tahu maksudnya itu Pak. Maksudnya itu biar nanti kalau pulang sendalnya sudah siap pakai, gitu kan maksudnya Pak. Tetapi tanpa dia sadari, dia akan memberi punggungnya kepada, saat dia masuk ke rumah Allah, dia masuk dengan punggung, dan itu tidak sejalan dengan adab masuk masjid. Apa sih repotnya pas keluar tinggal muter gini aja nih, cuma begini kan, muterin sendalnya. Dan itu saya lihat nggak hanya di Palembang, di Lampung juga banyak itu. Balik badan semua begitu, jadi suasana jamaah masjid. Ya bagusnya menggunakan kaki kanan. Kemudian baca doa dan sholat tahiyatul masjid. Nah, seputar sholat tahiyatul masjid ini saya kasih kaidah. Saya ini kayak terasa terburu-buru sebetulnya, karena banyak adab-adabnya. Nanti kalau nggak cukup mungkin di pertemuan berikutnya Pak ya. Ini tentang sholat tahiyatul masjid Pak ya. Bapak hafalkan kaidahnya, saya kasih. Seluruh sholat bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Seluruh sholat bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid. Maksudnya Bapak datang, waktu tinggal 2 menit, qobliyah apa tahiyatul masjid? Qobliyah saja Pak. Karena qobliyah, ketika Bapak memilih qobliyah, Bapak sudah dianggap melakukan tahiyatul masjid. Karena qobliyah bisa menggantikan. Jangankan qobliyah, Bapak datang nggak sempat lagi qobliyah, langsung sholat berjamaah. Sholat itu fardu itu, isya kah, zuhur kah, itu sudah menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Semua sholat Pak, kecuali satu sholat, sholat jenazah. Bapak datang masuk masjid, lagi ada jenazah sholat. Bapak gabung nih, ikut dulu sholat jenazah. Begitu selesai sholat jenazah, masih boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Masih. Karena sholat jenazah tidak menggugurkan tahiyatul masjid, tapi sholat yang lain menggugurkan Pak. Begitu Bapak qobliyah atau duha atau sholat fardu langsung, sholat gerhana misalkan, itu semua telah menggugurkan sholat tahiyatul, kecuali sholat. Kenapa sholat jenazah enggak? Karena enggak ada sujudnya. Enggak tahu kalau di sini. Kayak kalau di sini ada sujudnya, wallah ya sudah, berarti bisa menggantikan. Aliran sesat itu. Baik, itu tentang sholat tahiyatul masjid. Baik, yang berikutnya, ini yang harus
ditanamkan bagi orang yang setiap kali datang ke masjid, ya, apa itu? Mengagungkan rumah Allah, menyadari sepenuh hati ini rumah Allah. Kalau di hati itu ada kesadaran itu, maka dia akan hati-hati, dia tidak akan teriak-teriak, "Woi," manggil temunya di dalam masjid. Nggak mungkin, karena dia sadar ini rumah Allah. Nah, ini membangun kesadaran ini, Pak. Ya samalah kalau saya pernah, ya kalau di Palembang tuh cukup beberapa kali saya diundang gubernur. Saya perhatikan itu, kalau di rumah gubernur antos, nggak ada yang ngomong-ngomong aja. Saking takutnya ganggu. Nah, seharusnya kita lebih daripada itu di masjid. Kalau mau ngomong sama orang yang agak jauh ya didekati. Jangan ngomong Portugal Prancis di sini. Sudah, Portugal sudah kalah ya sudah. Ngobrol. Yang sering nih, Pak, kalau menjelang iqomat itu, Pak, apalagi azan subuh. Kan iqomat agak panjang biasanya subuh. Yang lainnya zikir, yang dua ini ngobrol sampai kedengaran semua. Nah, itu akan mengganggu kekhusyuan dalam masjid. Jadi upayakan tidak mengangkat suara, tidak membahas hal-hal yang tidak penting di dalam masjid, termasuk posisi duduk. Ya, duduk yang layak lah, jangan sampai duduk mengkangkang kayak orang mau lahiran gitu. Ya, di masjid tidak pantas. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ini sangat penting ini, Pak. Kayaknya banyak yang bakal kena kesinggung ini. Alla yattakhidhal mar'u li nafsihi makanan tsabitan fil masjid. Dilarang seseorang mengkhususkan tempat di masjid. Tiap sholat di situ mulu, nggak pernah pindah-pindah. Yang sebelah kanan nggak pernah ke kiri. Sampai di masjid itu ada sayap kanan dan sayap kiri. Kanan terus kiri. Jadi nggak boleh, Pak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadisnya disebutkan salah satunya, wa an yuwattina ar-rajulul makan kama fil masjid kama yuwattinul ba'ir. Dilarang seseorang mengkhususkan tempat di masjid seperti halnya onta mengkhususkan kandangnya. Onta itu, Pak, kalau sudah dikasih kandang masing-masing, kemudian dibawa jalan, misalkan 2 hari balik, dikasih kandang yang lain nggak mau, pasti dia balik kandang yang dia pilih, yang sudah ditentukan untuk dia. Nah, pertanyaannya, mengapa? Apa hikmah dilarangnya seseorang mengkhususkan tempat di masjid, Pak? Saya coba mencari beberapa alasan, saya dapat 4 menjadi alasan kuat mengapa seseorang itu dilarang, ya walaupun tidak sampai haram, hanya makruh saja mengkhususkan tempat. 1, tujuan dari sholat berjamaah itu kan salah satunya adalah silaturahim. Saling kenal mengenal. Lah kalau dia sholatnya sebelah kiri terus 10 tahun, ya kiri, yang sebelah satu ya sebelah kanan, gak pernah kenalan akhirnya, Pak. Kenalannya di kapal feri, lagi ngobrol nyantai-nyantai. Orang mana, Pak? Lampung. Lampung. Di mana Lampungnya? Halim. Loh, sama, Pak. Sholatnya di mana? Aduh, loh, sama. Bapak sebelah mana? Saya kanan. Oh, pantas saya kiri. Rupanya saya kiri, ya. Ini karena saking tidak, malah kenalannya di kapal feri. Padahal udah 10 tahun sholat di A2. Itu 1. Jadi tujuan berjamaah ingin bersaling bersilaturahim akhirnya tidak terwujud karena seseorang tersebut hanya mengkhususkan. Yang kedua, Pak, nah ini yang sering terjadi, membuat orang jadi nggak sungkan mengambil posisi itu. Ketika dia datang duluan, kosong, ayo Pak sini, enggak lah nanti Pak Hajinya datang. Sudah seperti di booking ini tempat. Sampai orang lain merasa nggak berani ngambil. Kenapa nggak ngambil? Nggak enak nanti Pak Hajinya datang, ditunggu sampai komat nggak datang. Oh, kalau tuh enak keambil orang. Nah, itu dampak dari orang mengkhususkan. Yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar,
Memperbanyak tempat itu kan memperbanyak saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksi kalau ya Allah, aku tempat sujud kita itu akan berkata kepada Allah, ya, si fulan ini pernah sujud di atasku ya Allah, menjadi saksi. Ya. Nah, yang keempat ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa itu? Menghindari pintu syuhrah, pintu ujub, pintu dikenal orang. Maksudnya gimana? Misal, Pak kenal sama Pak Haji Harun nggak? Yang mana ya orangnya? Itu nih Pak, kalau sholat di bawah kipas angin tuh. Oh iya. Sampai dikenal orang Pak sekampung, Pak Harun itu yang sholatnya di bawah kipas. Saking nggak pernah pindahnya itu. Akhirnya dia dikenal dengan posisi itu, dan itu seharusnya dihindari karena nanti akan membuka pintu ujub. Pintu dan lain sebagainya. Tapi kecuali Pak ya, artinya kan tempat-tempat ini boleh, kecuali yang belakang imam. Beberapa di belakang imam itu memang orang-orang yang diharapkan bisa mengganti, membenarkan, meluruskan jika ada kesalahan pada imam. Kira-kira jelas Pak ya. Jadi upayakan ya sekali lah, seminggu sekali pindah gitu. Tapi pas pindah nih, pesan saya nih Pak, kalau ada jamaah pindah, jangan diejek. Ini yang kata Ustadz kemarin ini, suruh pindah nih. Serba salah, mau pindah diejek, kan dipindah, nggak dapat sunnahnya. Iya. Dan itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, kita lanjutkan minggu depan. Ini hari ini pindah semua nih Bang Jini, yang kanan mau kiri semua nih. Ya. Saya kira itu ya, jadi saya coba rangkum nanti sebetulnya saya juga ada rekaman tentang kajian-kajian ini di YouTube saya. Kalau mau lengkapnya silahkan juga bisa di YouTube ya, tentang adab-adab di masjid, agar kita sebagai orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang bisa jadi contoh dalam menjaga adab, dalam menjaga akhlak ya, terutama untuk generasi-generasi muda ya, yang mungkin tidak mendapatkan asupan-asupan adab ini seperti yang bapak-bapak dapatkan. Jadi kesimpulannya, pahami dulu definisi masjid. Dia adalah bangunan yang dibangun untuk sholat di tanah wakaf. Kemudian adab-adabnya, yang pertama dan paling utama adalah keikhlasan. Kita ke masjid bukan karena ingin disebut A, B, C, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memakmurkan masjid, bersyukur, itu nikmat luar biasa. Yang kedua, adab-adab masuk diperhatikan ya. Kemudian saat di dalam, muliakan ini rumah Allah. Kurangi hal-hal yang tidak ya etis untuk disampaikan di dalam masjid, diucapkan di masjid. Berteriak-teriak di masjid, bercanda sampai tertawa, terbahak-bahak di masjid ya, hindari yang semacam itu. Kemudian masalah tempat tadi ya, jangan mengkhususkan tempat ya, setiap kali ya seminggu sekali, 3 hari sekali, biar nambah saudara lagi ya, biar nambah saudara. Saya kira itu jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.